verifikasinya lama, bahkan sampai batas waktu tanggal 8 itu belum terverifikasi, katakan seperti itu. Tapi ada beberapa orang tua juga yang cepat ada gitu ya. Tahun ajaran baru 2026-2027 segera dimulai. Sistem pendaftaran murid baru atau SPMB sudah dibuka sejak Juni. Namun, pendaftaran secara daring yang semestinya memudahkan, nyatanya justru banyak menuai kecaman. Ngaduin pertama salah titik koordinat, kedua double akun. Beragam persoalan disorot, mulai dari kendala teknis, sistem yang berubah-ubah, hingga dugaan maladministrasi. Sistem penerimaan peserta didik baru seolah menjadi momok tahunan yang tidak ada habisnya. Sistem daring yang seharusnya lebih praktis dan transparan, nyatanya justru banyak membuat orang tua dan calon siswa kelimpungan. Lebih dari 820.000 lulusan siswa SMP di Provinsi Jawa Barat berjibaku untuk mendapatkan bangku sekolah negeri. Namun, keluhan datang dari orang tua siswa terkait dengan pelaksanaan proses penerimaan calon murid baru atau PCMB di Provinsi Jawa Barat itu sendiri. Berbagai posko pengaduan pun didatangi oleh warga yang mengaku merasa dirugikan dengan proses seleksi. Mereka mempertanyakan proses SPMB yang diterapkan pada tahun ini yang dinilai membingungkan. Sementara sebagian lainnya mengaku kesulitan untuk mendapatkan bangku sekolah negeri, meskipun telah mengikuti seluruh prosedur yang sudah ditetapkan. Pemetaan ini tujuannya untuk apa? Untuk orang tua tidak ribut pada saat SPMB. Berbeda dengan SPMB di wilayah lain, tahun ini Provinsi Jawa Barat membuat sistem baru, pemetaan calon murid baru atau PCMB. Namun celakanya, aplikasi ini justru memicu sederet masalah baru, memunculkan efek domino hingga masa pendaftaran SPMB diperpanjang. Enggak, diam dulu. Masalahnya apa? Nilainya, Pak. Jadi nilainya tuh nggak muncul tapi ini tidak ada. Ini bukan pendaftaran loh, ini pemetaan. Sesuai dengan namanya, PCMB dilakukan untuk memetakan peluang mendaftar di sekolah negeri di Jawa Barat. Namun, fakta yang terjadi di lapangan justru berubah menjadi proses seleksi. Alhasil, kuota sekolah negeri sudah habis duluan sebelum masa SPMB. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat dipecat. Kepala Dinas Pendidikan dan rekeningannya di Kota Bandung sudah siap menjadi kadistik. Itu tuntutan umum dari kami. Terima kasih. Itu hidup rakyat, hidup orang tua. Ya begitu sih Kang. Maksudnya ya, kasihan juga sih Kang. Yazid Zidan, salah satu pelapor, mengeluhkan sistem scoring dan persentase jalur prestasi. Nah, jadi ini yang kalau misalnya kita ambil contoh ini yang buat pendaftaran reguler ya Kang ya. Ini kan sudah tertera kan di sininya jalur prestasi non akademik kepemimpinan. Nah, ini Zidan berdaftarin di SMA Negeri 8. Zidan lihat di sini posisi Zidan masih aman di ranking ke-7 dengan skornya 336,32. Nah, teman-teman Zidan juga mempertanyakan ini yang ranking pertamanya, yang Zidan dapat info dari teman-temannya itu Ananda ini pertama pramuka. Dan jelas-jelas kalau misalnya di Juknisnya itu pramuka itu skornya itu lebih sedikit rendah daripada OSIS. Nah, tapi dia memperoleh skor hasilnya seperti ini 560,63. Nah, pas saat audiensi kemarin di DPRD, Zidan tanya dong ke tim IT-nya, ini kok skornya bisa lonjak seperti ini gitu. Kalau misalnya kita hitung pun dengan rapot dia yang istimewa yang 100 semua, PKA pun 100, itu tuh mentok-mentok skornya 400. Kita melakukan perhitungan real time di situ pakai kotretan. Nah, pas tim IT-nya juga ikut ngitung secara real time di gedung DPRD di sana, ternyata mereka mengkonfirmasi ini ternyata ada salah perhitungan, salah memasukkan rumus, dan juga mereka salah melihat tabelnya.
Di kota Depok, Jawa Barat, ratusan orang tua murid mengantri di posko pengaduan. Warga was-was lantaran aplikasi bolak-balik bermasalah. Padahal mereka harus berpacu dengan waktu berburu kuota kursi. Warga mengeluhkan soal jalur domisili. Meskipun jarak rumah ke sekolah berdekatan, tidak otomatis jadi jaminan bisa melenggang masuk ke sekolah negeri terdekat. Tadi udah terkirim, soalnya ntar di dalam nggak mau ribet. Iya, salah titik, saya salah titik. Iya, tapi mintanya biar cepat pulang kali. Jadi kalau udah ini kali udah siap lah ibaratnya. Sekalipun sistem daring, nyatanya ada juga yang mengeluhkan ruwetnya administrasi. Warga kesulitan memindahkan berkas pendaftaran dari satu sekolah ke sekolah lain. Cabut berkas karena pilihan pertama itu kan sudah ditolak. Untuk pilihan pertama sudah bisa dicabut melalui aplikasinya, tapi pilihan kedua itu nggak bisa. Jadi saya udah ke sekolah, udah bertanya, itu harus dicabut di dinas. Katanya sih datanya ketahan di dinas. Karena aku kan sampai 25 tuh harus aku. Anggota legislatif Kota Depok menilai masyarakat menjadi korban aplikasi baru yang dipaksakan. Secara sistem ini juga problem karena dia baru develop ya sistem SPMB-nya. Ya tadi inputnya error, nggak bisa ngaco ketika sudah diinput segala macam, di save tiba-tiba keluar nama orang lain. Nah, ini sesuatu yang seharusnya nggak boleh terjadi. Penerimaan murid baru adalah agenda rutin tahunan. Namun, setiap tahun juga selalu muncul kegaduhan. Calon siswa adu cepat berebut kursi sekolah negeri, namun terbentur sistem dan aplikasi. Kita juga dari awal udah bingung gimana, di pemetaan aja udah full gitu. Sedangkan di tahap 1, tahap 2 masih bisa coba. Yaitu kuotanya dari mana itu.